Kemudian lihat, kalau bicara tentang keindahan rumah tangga Nabi luar biasa, hubungan yang sangat indah antara Nabi dengan istri beliau, termasuk Sayyidah Aisyah dalam sebuah kisah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Muhammad itu pandai dalam seni bercinta. Anda sebagai suami harus pandai seni bercinta. Sampai Nabi mengatakan, Nabi itu senang kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya seperti binatang yang mendatangi betinanya. Kalau ada seorang laki-laki ingin punya hajat kepada istrinya, Nabi tidak senang jika ada seorang laki-laki kalau punya hajat kepada istrinya langsung saja, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada rasul, tanpa ada muqaddimah. Nabi marah, Nabi mengingatkan. Artinya harus ada muqaddimah, kalimat yang indah diucap oleh seorang suami. Seperti halnya, wahai suami, engkau ingin melihat istrimu lebih cantik, istrimu pun juga ingin melihat dirimu lebih tampan dikit lah, pakai sisir rambut, pakai minyak wangi, sikat gigi. Kemudian keluarkan kalimat-kalimat yang indah, rayuan, agar bangkit semangat seorang istri untuk berbual, berbincang dengan sang suami. Jangan langsung to the point seperti binatang, Nabi tidak senang. Buat suasana indah dulu, siapkan seorang istri untuk bermesraan, untuk bercumbu, untuk berhubungan suami istri yang indah. Sampai diajarkan sampai seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya Rasulullah dalam seni bercinta, sampai suatu ketika lihat begitu gambaran indahnya. Sayyidina Rasul melihat Sayyidah Aisyah meminum air. Anggap saja ini airnya. Sayyidah Aisyah meminum air di gelas. Rasulullah melihat, ya Aisyah, nawilini iya. Nawilini iya. Aisyah, aku minta air yang kau minum. Bukan mengambil air yang ada di gelas yang lain. Aku minta air yang kau minum, wahai Aisyah. Siti Aisyah memberikan segelas air yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Separuh diminum, separuh diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelas diambil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mesra, sangat indah. Setelah gelas dipegang oleh Rasulullah, dicari di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas, disitulah dicari, lalu ditempelkan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kalau beliau tidak jijik, tidak merasa jijik ya, tahu ya, dia tidak suka. Tapi Nabi malah menampakkan di mana bibir Siti Aisyah nempel di gelas, lalu ditempelkan di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai derajat seperti itu keindahan yang dihadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga harus indah. Kalau bahasa sekarang lah, suami istri biasakanlah makan sepiring berdua. Ya, sekarang mana makan sepiring berdua? Waktu jadi pengantin saja, itu pun yang nyuruh makan sepiring berdua itu tukang kameramennya yang nyuruh. Kalau sudah punya anak satu, sudah memakannya di ujung sana, duluan sana. So saat istri, bang saya makan duluan, saya tak sabar lapar nih. Sang suami juga begitu. Mana keindahan? Alangkah indahnya jika suatu ketika istri menyuapin sang suami sesaat-sesaat, suami nyuapin istri sesaat-sesaat. Allah, indah. Buatlah keindahan dalam hidup tuh, jangan bikin capek hidup. Suasana rumah tangga yang indah, itu rumah tangga yang diidamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, jika dalam sebuah rumah tangga itu kok penuh dengan percekcokan, di dunia sudah seperti di neraka. Belum lagi nanti di akhirat. Karena kalau percekcokan yang tidak kunjung selesai, percekcokan yang tidak segera diselesaikan, maka itu percekcokan akan masuk wilayah kezaliman, dan kezaliman membawa ke neraka. Makanya yang cekcok di dunia, awas hati-hati, bisa jadi dia adalah ahli neraka. Yang indah di dunia, dialah akan menemukan keindahan nanti di surga. Maka ini muqaddimah. Harga mati rumah tangga harus indah. Rumah tangga harus indah. Penuh pengabdian, penuh kasih sayang, penuh pengorbanan, penuh pengertian. Itu dalam rumah tangga.